Bagaimana cara memecat direktur yang dianggap tidak perform? Tadi, kalau yang pertama, kalau direkturnya itu masuk kategori yang karyawan, direktur yang masih tunduk sama hukum ketenagakerjaan, ya sama seperti memecat atau mem-PHK karyawan pada umumnya. Cuman bedanya ini posisinya kan posisi nomor 1 ya. Nah, memang agak dilematis nih biasanya si orang nomor 1, direktur misalkan ya. Oh sorry, kalau dia karyawan dia nggak mungkin jadi orang nomor 1 nih, karena pasti direktur yang di akta perusahaan ada di atasnya. Jadi yang memecat siapa? Yang memecat adalah direktur yang ada dalam akta, jadi atasan dia. Presdir misalkan dia adalah direktur HR kan gitu, tapi ternyata jabatan direkturnya itu adalah, istilah direkturnya adalah jabatan yang masih tunduk sama hukum ketenagakerjaan, karena si karyawan itu yang jadi direktur HR dia merintis karirnya misalkan dari staff, supervisor, manager, GM sampai akhirnya direktur, kebetulan departemen HR. Nah, direkturnya itu masih tetap karyawan karena dia tidak masuk dalam akta perusahaan. Maka pada saat dia mau dipecat, yang melakukan, yang mengeksekusi adalah si direktur yang ada dalam akta, presidirnya barangkali, ya. Tapi presidirnya nggak terlalu bisa, Pak. Nah, itu nanti saya kasih triknya setelah ini ya. Kemudian pada saat bagaimana dengan direktur yang ternyata dia masuk dalam akta? Kalau mau dipecat bagaimana? Ya melalui RUPS. Iya. Ya, melalui RUPS, rapat umum pemegang saham, kemudian dia dilepas, sudah selesai urusannya. Apakah diberikan pesangon? Kan itu pertanyaannya. Tergantung dia statusnya apa. Status direkturnya apakah dia tunduk sama hukum ketenagakerjaan atau tunduk sama undang-undang perseroan. Kemudian yang kedua, tergantung juga apa isi perjanjian di awal. Kalau dia perjanjian kerja udah jelas ya, dia kalau karyawan berarti dapat pesangon. Kalau dia direktur yang ada dalam akta, dicek nih perjanjian awalnya dengan pemegang saham dulu apa. Dia dapat pesangon atau mungkin dikasih istilah yang lain ya, uang kompensasi atau uang kerahiman segala macam ya, itu macam-macam istilahnya, dan itu boleh. Nah, itu bisa-bisa saja diberikan. Jadi belum tentu juga direktur yang ada di posisi yang ada dalam akta yang tunduk sama undang-undang perseroan, dia belum tentu tidak mendapatkan apa-apa. Justru mereka biasanya kompensasinya jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar pesangon. Iya. Karena nggak ada batasannya, Pak. Iya. Kalau undang-undang perseroan dia menetapkan misalkan si seorang direksi dia harus dilepaskan misalkan sebelum masa kepengurusannya. Masa aktifnya direksi itu kan seingat saya kalau nggak salah 5 tahunan. Bergantung pada saat penunjukan nih, mau 3 tahun apa 5 tahun, anggaplah dia 5 tahun. Kemudian pada saat berakhirnya masa 5 tahun, biasanya di awal itu sudah ditentukan. Waktu bikin penunjukan nih misalkan si Denny ditunjuk sebagai direksi di PTA oleh pemegang sahamnya melalui RUPS. Nah, ada perjanjian sebelum RUPS itu, perjanjian antara si Denny dengan si pemegang saham itu. Berapa kompensasinya tiap bulan, atau mungkin istilahnya honor, apa fasilitasnya, apa hak dan kewajibannya, itu semua ditulis tuh. Ya, termasuklah apabila menyelesaikan dengan lengkap nanti dapatnya apa. Biasanya mereka dapat bonus lagi dan sebagainya. Ya, termasuk juga apabila misalkan diselesaikan di tengah jalan, kompensasinya apa. Ya, dan itu tidak ada batasannya. Terserah mau ininya ditentukan dalam perjanjian berapa, juga kesepakatan kedua pihak. Ya, beda dengan hukum ketenagakerjaan. Kalau hukum ketenagakerjaan kan sudah ada batasnya. Batasan di perundangan sudah ada. Jadi kalaupun tidak diatur dalam perundangan, maka tidak diatur dalam perjanjian kerjanya, maka tunduk sama perundangan kan. Udah jelas batasannya. Pesangon paling banyak berapa kan udah ada itu semua. Normatif udah ada. Kalau undang-undang perseroan enggak. Tergantung kesepakatan, ya. Nah, cara mecatnya memang sesuatu yang agak unik. Belum masuk ke cara pemecatan, bahasan tentang direktur versus direksi itu kebetulan Bapak Ibu bisa cek nanti di channel YouTube-nya DHN Partners. Ya. Seingat saya sekitar 4 tahun lalu lah saya pernah membahas, 4 atau 5 tahun lalu saya pernah membahas dalam sebuah video yang dibuat kemudian diposting di channel YouTube DHN Partners. Judulnya seingat saya Direktur versus Direksi. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke channel YouTube DHN Partners,
kemudian search, cari gitu ya, judulnya direktur versus direksi. Itu di sana membahas tuh perbedaannya supaya kita paham. Nah, kalau cara memecatnya memang itu membutuhkan beberapa trik tertentu ya, karena memang posisinya kan sangat senior ya biasanya. Apakah HR manager atau orang HR yang di bawahnya boleh nggak pecat? Nah, ini bergantung, dia punya kuasa untuk itu apa enggak. Karena itu di atasnya kan, beyond your pay grade gitu kan kalau katanya orang-orang FBI itu. Bintang 2 mecat bintang 4. Nah, tergantung. Jadi kalau si Harun dikasih kuasa untuk itu, ya bisa-bisa saja. Di DAM, kami melakukan kegiatan seperti ini juga harus mendapatkan surat kuasa.